Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Tematik kali ini kita masih mempelajari tematik tema 8, menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Tematik tema 8 kali ini kita sudah memasuki subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, halaman 94 sampai dengan 104. Silakan persiapkan peralatan tulisnya dengan baik dan perhatikan dengan seksama. Anak-anak, silakan buka buku tematik tema 8-nya halaman 94. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Membaca teks dengan benar. Wayan dan Togar bermain di rumah Ahmad. Mereka akan bermain di kolam renang keluarga Ahmad. Ahmad meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Boleh, nak. Asalkan kalian berhati-hati ya. Kalian harus memperhatikan keselamatan. Bagaimana caranya, ayah? Kalian harus memakai pelampung dan tidak ke tempat yang dalam ya, nak. Itu bisa membahayakan diri. Nah, anak-anak, teks percakapan pada halaman 94 ini, ya di sini dijelaskan bahwa jika kita ingin berenang, carilah tempat yang sesuai dengan tinggi badan kita. Ya. Nah, dan tidak lupa untuk memakai pelampung ya anak-anak untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri. Ya. Selanjutnya, ayo berdiskusi, menjawab pertanyaan teks. Berdasarkan percakapan di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah isi percakapan Ahmad dan ayah? Apa tadi anak-anak? Ya, mereka ingin meminta izin ya untuk bermain di kolam renang. Oke. Nah, anak-anak, untuk jawaban nomor 1, isi percakapan di atas adalah Ahmad meminta izin kepada ayah sebelum bermain di kolam renang. Oke, untuk nomor 2 dan nomor 3, kamu coba kerjakan masing-masing di rumah ya anak-anak. Selanjutnya, ayo menambah wawasan. Aturan penggunaan tanda tanya. Kalian tentu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Coba bacalah kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Bagaimana caranya, ayah? Dua kalimat di atas menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat menggunakan kata tanya siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Anak-anak, untuk kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Untuk kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Untuk kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu hal. Selanjutnya, ayo menulis. Menulis kalimat dengan kata tanya. Amatilah gambar berikut ini dengan seksama. Nah, anak-anak, di sini ada gambar ya, Ahmad dan teman-temannya sedang bermain di kolam renang. Pertama, buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata siapa, kapan, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kedua,
Bacakan pertanyaan yang kalian buat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, anak-anak, satu contoh kalimat dengan menggunakan kata tanya siapa. Siapa sajakah yang sedang berenang di kolam renang? Ya, ini untuk kata tanya siapa. Oke, untuk berikutnya, kamu coba buat contoh kalimat dengan menggunakan kata tanya siapa, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, coba tuliskan di buku tulis berwarna biru ya anak-anak ya, untuk buku tematiknya. Selanjutnya, ayo melakukan permainan melempar dan menangkap bola. Lakukan bermain melempar dan menangkap bola secara berpasangan. Lakukan di kolam renang, sungai, atau pantai. Mintalah guru untuk mengawasi kalian. Jika kolam renang, sungai, atau pantai jauh, kalian dapat bermain di lingkungan sekitar sekolah. Berhati-hatilah saat bermain. Selanjutnya, ayo menambah wawasan. Sikap yang menunjukkan persatuan. Ahmad dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola. Permainan tersebut termasuk bagian dari olahraga. Kalian dapat berolahraga dengan siapa saja. Ahmad dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Bahasa daerah mereka juga berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga bersama. Mereka berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, ayo berdiskusi, menentukan kegiatan yang menunjukkan persatuan. Olahraga apa sajakah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman? Ya anak-anak, di sini kalian coba diskusi dengan mama, dengan kakak ya. Carilah olahraga apa sajakah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Setelah itu nanti kalian hasil diskusinya itu boleh kalian tulis di tabel berikut ini. Ya, pada halaman 98. Nah, ini contohnya. Yang pertama, melempar dan menangkap bola. Ya, kamu coba cari contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, pembelajaran 6. Ayo membaca teks bacaan. Ahmad dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Mereka bermain sepeda dengan hati-hati. Jika jatuh, badan bisa terluka. Kita harus selalu memperhatikan keselamatan diri. Ahmad, siapa yang membelikan sepeda kamu? Ayahku yang membelikannya. Kapan kamu bisa bersepeda? Aku baru saja bisa bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar kita harus diperhatikan dengan baik. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar Ahmad dan teman-teman yang sedang bermain sepeda di halaman rumah. Selanjutnya, ayo berdiskusi, menjawab pertanyaan teks. Berdasarkan teks percakapan di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, nomor 1. Apakah isi percakapan di atas? Ya, isi percakapan yang ada di sini anak-anak ya, di halaman 99 ini. Kira-kira apa ya isi percakapannya? Ya, tentang Ahmad dan teman-teman yang bermain sepeda di halaman rumah. Nah, anak-anak, berarti jawaban di nomor 1 ya, isi percakapan di atas adalah tentang Ahmad dan teman-teman bermain sepeda di halaman rumah. Untuk soal nomor 2, kamu coba kerjakan di rumah masing-masing ya anak-anak.
Selanjutnya, ayo menambah wawasan. Penggunaan tanda tanya. Bacalah kalimat tanya berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, ayo berlatih menulis kalimat tanya. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, buatlah pertanyaan berdasarkan gambar berikut ini. Oke, kamu coba perhatikan gambar ini, lalu coba buat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, kamu coba kerjakan di rumah ya anak-anak. Nah, setelah kalian membuat contoh kalimatnya, coba periksa kembali pertanyaan yang telah kalian buat dengan seksama. Nah, jika belum benar, perbaikilah kembali pertanyaan yang kalian buat hingga benar. Selanjutnya, ayo mengamati. Mengamati kegiatan yang menunjukkan persatuan. Ahmad dan teman-teman bermain sepeda. Ahmad dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berasal dari suku yang berbeda. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Sudahkah kalian bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman? Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, di mana Ahmad dan teman-teman berangkat sekolah dengan bersepeda. Selanjutnya, ayo berlatih menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Kerjakan latihan sesuai dengan petunjuk berikut. Yang pertama, coba tuliskan kegiatan bermain yang pernah kalian lakukan bersama teman. Ya, kamu coba ingat-ingat nih anak-anak, kegiatan bermain apakah yang pernah kalian lakukan bersama teman? Ya, contohnya yang ada di kelas 1 dulunya. Ya, kira-kira kalian bermain apa dulunya ya bersama teman pada saat di sekolah. Ya, kamu coba tuliskan contohnya di sini. Oke. Nah, yang kedua, tuliskan kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel berikut ini. Oke, nah yang di sini anak-anak ya, tabelnya nama permainan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, kamu coba tuliskan nama permainannya di tabel berikut ini pada halaman 102. Selanjutnya, ayo mengamati. Mengamati penunjukan waktu. Ahmad dan teman-teman bermain sepeda di halaman rumah. Mereka mulai bermain pukul 16.00. Mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 17.00. Amatilah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut ini. Oke, perhatikan anak-anak. Di sini kedua jam berikut ini ya menunjukkan keadaannya itu sore. Ya, di sini dikatakan mereka mulai bermain pukul 16.00. Pukul 16.00. Oke, coba kita lihat. Di sini pukul 12 siang. Nah, pukul 1 dikatakan dengan pukul 13.00. Nah, kalau dia ke angka 2, ya, maka jarum jamnya menunjukkan pukul 14.00. Nah, jika jarum jamnya ke angka 3, maka menunjukkan pukul 15.00. Nah, sedangkan ke angka 4 menunjukkan pukul 16.00.
Ya, jadi katanya di sini mereka mulai bermain pukul 16.00. Pukul 16.00 sama dengan pukul 4 sore. Nah, perhatikan gambar yang kedua berikut ini. Di sini dikatakan mereka selesai bermain pukul 17.00. Ya, kita lihat pukul 17.00 sama dengan pukul berapa anak-anak? Ya, pukul 5 sore. Oke. Nah, tadi mereka itu bermain mulai pukul 16.00. Nah, mereka bermain selama 1 jam. Ya, 1 jam. 1 jam itu berapa menit anak-anak? Ya, 60 menit. Ya, jadi jika mereka bermain pukul 16.00 dan lama permainannya itu 1 jam, maka berakhirnya pukul berapa? Ya, pukul 17.00. Ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Menyatakan lama waktu kegiatan. Gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan keterangan soal-soal berikut. Yang pertama, Wayan mulai bermain bola pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Nah, anak-anak, pukul 16.00 sama dengan pukul berapa? Ya, pukul 4 sore. Oke, nah Wayan mulai bermain bola pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Nah, ia bermain selama 1 jam. Oke, 1 jam sama dengan berapa menit ya? Oke, sama dengan berapa menit? Ya, 60 menit. Oke, nah jika Wayan mulai bermain pukul 16 atau pukul 4 sore, maka pukul berapakah ia selesai bermain? Ya, pukul 17.00 atau pukul 5 sore, ya. Oke, jadi Wayan itu selesai bermainnya pukul 5 sore. Ya. Pukul 4 sore atau pukul 16.00. Ya, jika dia bermain selama 1 jam. Oke, maka selesainya pukul 5 sore. Nah, 1 jam itu 60 menit. Kita lihat di sini. Ya. Di angka 1 ini ya berapa menit anak-anak? Ya, di sini 5 menit. Oke, nah sedangkan ke angka 2 10 menit. Ke angka 3 15. Ke angka 4 berapa anak-anak? Ya, 20 menit. Sedangkan ke angka 5 25. Ke angka 6 30 menit ya. Ke angka 7 35. Ke angka 8 40. Ke angka 9 45 menit. Ke angka 10 50 menit. Ke angka 11 55 menit. Sedangkan ke angka 12 itu 60. Nah, anak-anak, jadi 1 jam 60 menit itu seperti ini perhitungannya ya, dari angka 4 terus perputarannya ya 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 menit. Jadi seperti ini perputarannya ya anak-anak ya. Untuk soal nomor 2,
Dan nomor 3 pada halaman 104, kamu coba kerjakan masing-masing di rumah ya anak-anak. Demikian pembelajaran tematik tema 8 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 pada hari ini. Jika ada hal yang kalian kurang mengerti, kalian boleh menanyakannya ke wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran tematik berikutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan rajin-rajinlah untuk mencuci tangan. Bye.